Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devrianto Umar dari Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran cara menampilkan data mahasiswa dalam eh, admin LTA 3 yang sebelumnya kita buat. Baik, yang pertama-tama kita menyangkut paut dengan database atau data, kita pertama-tama menggunakan exam. Jadi teman-teman yang belum download exam, teman-teman bisa download exam. Karena saya sudah download, jadi saya tinggal menjalankannya saja. Saya open. Baik, tampilan exam seperti ini. Teman-teman bisa start, yaitu yang pertama Apache, teman-teman start. Kemudian MySQL kita start. Oke. Kalau sudah tertulis, sudah muncul status change detected running, berarti di sini MySQL-nya sudah jalan. Untuk kita buat database, teman-teman bisa tulis admin di baris MySQL. Baik, ini kan ini ketika teman-teman klik itu akan muncul website atau tampilan dari localhost phpMyAdmin. Baik, di sini untuk kita menampilkan data, pertama-tama kita harus membuat database terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat database-nya, jadi teman-teman bisa membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara yaitu yang pertama klik ini new. Kemudian di sini teman-teman bisa bisa buat klik nama database yang teman-teman inginkan. Jadi saya buat database DB Kampus, itu yang ini. Nah, kemudian teman-teman ketika uh, sudah membuat database-nya, teman-teman lanjut membuat tabel. Di mana sini saya memiliki tabel yang tabel mahasiswa. Nah, seperti ini teman-teman. Di mana dalam tabel mahasiswa saya yaitu ada kolom NIM, nama, angkatan, jurusan, dan JK atau jenis kelamin. Kemudian NIM ini merupakan dimana strukturnya ini NIM type-nya atau type-nya varchar, panjangnya 12, teman-teman bisa buat. Kemudian nama type-nya varchar, panjangnya 75. Kemudian angkatan, karena menyangkut dengan angka, saya pilih tipe data integer, kemudian panjangnya 4. Kemudian jurusan varchar, saya kenapa panjangnya 2, saya pilih karena hanya merupakan singkatan dari jurusan, yaitu ada TI dan SI, Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kemudian jenis kelamin varchar 1, itu ada L laki-laki dan P perempuan. Jangan lupa untuk NIM-nya kita buat jadi primary key. Oke, kemudian kalau kita sudah membuat, kita save. Selanjutnya, kita masuk pada codingan, menampilkan. Itu yang pertama-tama kita bisa buat pada latihan 3 ini. Bisa teman-teman lihat tampilan latihan 3. Kita masuk CD. Latihan indeks.
Ini sudah jalan. Localhost. Nah, oke. Jadi yang pertama kita buat itu eh, yang kita buat pada pertemuan 11 itu tampilannya seperti ini. Tetapi kita modifikasi lagi pada pertemuan ini yaitu dimana kita menghapus bagian sidebar dari widget sampai seterusnya. Yang kita gunakan hanya dashboard V1, dashboard V2, dan dashboard V3. Mana juga pada bagian sales, visitors, dan lain-lain sampai bawah itu kita hapus, kita hanya menggunakan beberapa uh, tampilan kotak ini itu menjadi seperti ini. Kemudian bagian dashboard V1, dashboard V2, dan dashboard V3 kita ubah namanya menjadi mahasiswa, dosen, dan pegawai. Jadi bisa kita lihat di sini codingan yang kita sudah modifikasi. Melihat menu sidebar, di bagian sidebar menu hanya ada mahasiswa seperti kita lihat tadi, mahasiswa, dosen, dan pegawai. Jadi kita hanya hapus bagian pada main sidebar dan main kontennya. Kontennya hanya ada beberapa, itu ada new orders, konten yang lain kita hapus. Jadi teman-teman yang membuat juga atau modifikasinya juga, pertama-tama teman hapus pada bagian sidebar menu, mencari codingan teman-teman yang teman-teman buat sebelumnya. Pada bagian sidebar menu kita tinggalkan saja sebelum kita modifikasi mahasiswa, ini kan terdapat atau tertulis dashboard V1, dashboard V2, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa ganti namanya. Kemudian setelah dashboard V3, teman-teman bisa hapus sidebar menunya yang lain tidak banyak atau kita modifikasi menjadi lebih kecil lagi. Kemudian pada bagian konten juga, dimana ini bagian kontennya kita buat seperti ini. Itu main kontennya kita sisakan hanya new orders, get new orders, bounce rate, user registration, dan unique visitors. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita ubah, kita membuat apa namanya, folder baru itu nama latihan 4 untuk pertemuan 12 ini, atau untuk cara menampilkan database atau data mahasiswa yang telah kita buat tadi ke dalam template atau min LTA 3 yang ini teman-teman. Baik, sebelum itu kita buat latihan 4. Nah, jadi teman-teman ketika buat folder tidak langsung muncul seperti ini. Teman-teman bisa buat atau bisa download terlebih dahulu untuk memunculkan page catalog JSON-nya dan page get JSON. Teman-teman bisa buat itu, teman-teman bisa kita keluar dulu, Ctrl C. So kita sini kita buat masuk ke latihan 4 CD latihan. Jadi yang pertama teman-teman bisa download npm init. Nah, kalau sudah terdownload, tampilannya ini seperti ini teman-teman. Kemudian ada npm install express mysql2. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau punya teman-teman ketika klik ini,
dia langsung muncul ya ini, karena saya sudah download juga, jadi ini saya langsung muncul seperti ini. Ini teman-teman saya enter. Nah, di mana ini sudah terdownload ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini juga di mana dependensiesnya kita menggunakan Express, kemudian MySQL 2. Nah, melihatnya kita bisa coba dengan Node, Index, JS. Nah, ini sudah berjalan. Teman-teman kita bisa coba di untuk melihatnya dalam tampilan kalau database kita sudah terhubung dengan codingan kita atau dengan Express JSON kita. Bisa kita coba lihat dari Postman. Kita bisa buka Postman. Kalau yang punya Postman ya. Kita hapus dulu ini. Kita pakai metode get ya teman-teman. Ini bisa kita ketik localhost 3000. Kemudian kita pilih data mahasiswa. Nah, bisa lihat sini data kita sudah muncul teman-teman. Maaf ralat sedikit. Untuk menampilkan data ini kita memerlukan atau codingan ini index JSON, index.js. Oke, yaitu bisa kita lihat di sini teman-teman. Isi dari file index.js-nya yaitu ada pertama ada const express dan MySQL, di mana ini untuk atau library-nya MySQL dan Express. Kemudian ada const express consport, di mana ini portnya kita jalankan di localhost port 3000. Kemudian ada ppuse, express JSON, URL encode dan static, di mana ini mengirim file JSON. JSON-nya kemudian ada mengirim file di express URL encode ini, yaitu mengirim file HTML-nya, yaitu yang ada di bagian sini, teman-teman. Kemudian ada PPUS Express Static Public, yaitu untuk menjalankan HTML-nya yang dari public ini, bagian di atau di dalam folder public. Oke, maaf juga teman-teman. Di sini itu pada bagian latihan 4 ini kita buat folder baru di bagian public, yaitu folder mahasiswa, yaitu untuk menampilkan data mahasiswa ya. Kemudian di dalam indeks HTML ini, dalam indeks pertama, dalam indeks HTML public ini, kita ambil codingan dari indeks HTML yang latihan 3 yang sudah kita modifikasi, yaitu yang ini. Ini ya teman-teman yang sudah kita modifikasi, yang kita sudah hapus bagian sidebar-nya serta bagian main content-nya. Teman-teman bisa sini Ctrl A, kemudian Ctrl C untuk copy, kemudian teman-teman paste di bagian latihan 4 folder public index HTML-nya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan folder baru yaitu folder mahasiswa, kemudian file index HTML. Di file index ini kita ambil file index ini dari sini, teman-teman. Ya, itu data tables. Kita mau ambil data tables yang ini di mana ada menu search-nya, kemudian showing dan previous-nya. Jadi untuk mengambil ini teman-teman, teman-teman bisa klik kanan pada bagian sini, kemudian view sort page. Nah, ini codingan dari data tables yang tadi. Maaf juga untuk mengambil data tables yang tadi, teman-teman bisa buka file
folder folder LTE ya teman-teman. Kita cari data tablesnya yaitu ada di bagian page. Kemudian, nah sini ada tables. Nah, kemudian bagian data.html itu. Nah, kemudian dari bagian data.html ini kita mau mengambil codingan ini supaya pada saat kita klik data, kita klik pada bagian mahasiswa sini yang akan muncul itu tampilan seperti ini teman-teman. Sama data HTML. Nah, kita tidak akan mengcopy semua, tapi teman-teman juga bisa mengcopy semua. Kita hanya cari bagian data tablesnya saja. Teman-teman bisa cari bagian sini ya, eh, data tables. Nah, ini adalah bagian dari tables, bisa teman-teman lihat. Kita teman bisa copy dari bagian main content sini atau ini data tables. Teman-teman bisa copy bagian sini sampai selesai teman-teman ya, sampai bawah, sampai main kontennya juga di sini. Teman-teman bisa copy karena saya sudah copy. Ini punya saya. Saya sudah copy ya teman-teman. Nah, main kontennya ini sudah saya copy. Nah, kemudian sini saya modifikasi juga teman-teman. Untuk modifikasi, mulai kita menghapus isi ya, kita hapus isi. Kita ambil data table with yang ini teman-teman. Mari kita menghapus isi karena yang mau kita tampilkan di sini atau isi di sini database yang sudah kita buat tadi. Dimana kita hapus isi yang ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di codingan ini sudah tidak ada ya. Kemudian yang kita ganti pada kolom-kolom ini atau kolom yang pertama ini mana dari engine ini kita ganti dengan NIM, nama, angkatan, jurusan, dan jenis kelamin seperti database yang kita buat tadi. Teman-teman lihat kembali di sini. Nah, NIM, nama, angkatan, jurusan, dan jenis kelamin. Itu teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan action. Action ini kita tambahkan agar kita memiliki button atau tombol di mana bisa mengedit data dan delete data. Kemudian tbody-nya kita isi dengan ID mahasiswa table body, di mana ini itu untuk memanggil ID mahasiswa table body ini dari database ini teman-teman. Jangan lupa juga pada saat mengcopy ini, teman-teman jangan lupa juga mengcopy library dari data tablesnya ya teman-teman. Itu ada di bagian sini, data tablesnya. Ini teman-teman. Teman bisa copy, kemudian tempel di bagian sini teman-teman. Di bagian link. Nah, di bagian sini teman-teman. Nah, ini punya saya karena saya sudah buat atau saya sudah tempel.
Tidak lupa juga, ini kan bagian header. Jangan lupa ambil juga library databases-nya di bagian footer. Nah, ini teman-teman, data tables and plugins. Ya, teman-teman. Karena saya sudah tempel di sini, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ya, teman-teman. Iya, tidak lupa juga kita mengganti ini ya, teman-teman. Gimana file index HTML ini atau plugins ini di file index.html ini dia ada di dalam tabel mahasiswa. Untuk memanggil plugins dan list yang sudah kita buat, karena foldernya di luar data, di luar folder mahasiswanya, kita bisa memanggilnya dengan menambahkan titik dua, teman-teman. Titik dua garing, kemudian plugins ya. Karena ini menandakan di mana folder plugins di luar folder mahasiswa ini, teman-teman. Untuk cara gampangnya, biar teman-teman tidak apa namanya, kan kalau bisa kita lihat seperti ini ya, contohnya. Nah, ini yang belum kita modifikasi, pluginsnya itu ada di luar, atau hanya pluginsnya saja. Yang sudah kita modifikasi itu di bagian sini, dan kita tambahkan titik dua. Bagaimana cara menambahkan titik duanya agar apa namanya, langsung semua, teman-teman bisa pada bagian sini. Tapi yang teman-teman buat pada bagian indeks HTML ini ya, saya hanya memberikan contohnya saja. Plugins. Nah, kemudian teman-teman klik kanan, klik pilih change all our currency ini, teman-teman. Nah, ini bisa dipastikan dia mengcopy atau memblok semua nama plugins. Nah, teman-teman, kita ulangi lagi. Di kanan, Rachel Collins. Nah, teman-teman. Change all occurrence ini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan, tambahkan titik dua seperti ini, teman-teman ya. Tapi teman-teman buat pada folder mahasiswa yang index.html pada folder mahasiswa. Karena ini eh, indeks HTML-nya di luar, jadi kita tidak perlu pakai tag atau tag titik dua ini, teman-teman. Ini saya memberikan contohnya saja ya, yang sudah saya buat, yang sudah saya lihat dari video dosen saya. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, jangan lupa juga teman-teman eh, bagian ini script kita tambahkan ini, teman-teman. Nah, sini kita tambah di bagian data ini, data table 1 ini yaitu ini, teman-teman ya. Nah, ini kita ambil data tables yang ini, teman-teman. Dimana copy CSV Excel, kita lihat di sini copy CSV Excel. Nah, kita ambil atau kita menggunakan example-nya data table 1 ini, teman-teman. Kemudian di bagian bawah kita isi dengan dokumen seperti ini, menampilkan data mahasiswa. Nah, kemudian ini atau menghubungkan ya, teman-teman. Sini ada kita memanggil juga di sini tabel-tabelnya, tabel yang kita buat di database-nya ini.
Ya, teman-teman jangan lupa pada bagian sini ikuti atau samakan dengan tabel yang teman-teman buat di sini. Misalkan NIM-nya di sini huruf kecil, di sini juga harus huruf kecil ya. Kalau huruf besar ya huruf besar juga, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ada tambahkan button kelas atau tombol yang seperti saya bilang tadi, yang kita taruh pada bagian action itu ada tombol edit dan delay. Kemudian nah di sini ada mahasiswa table body di mana ini untuk memanggil table body yang ini tadi teman-teman. Kemudian ini error data atau misalkan kalau datanya tidak atau mem- apa namanya? Pokoknya mengubah error lah teman. Kiranya seperti ini ya teman-teman kebingungan akhirnya. Nah, ini bagian pluginsnya. Bagian pluginsnya ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk bagian data mahasiswanya ini, ini kita harap hasil akhirnya itu ketika kita klik data mahasiswa ini yang tampil itu data tables yang ini teman-teman. Tapi di mana data tables yang kita harapkan ini di sini itu sudah terisi data-data yang kita buat dari database MySQL tadi. Nah, ini file index.json-nya udah kita jelaskan tadi teman-teman. Jangan lupa juga pada bagian MySQL 2 connection ini di bagian database teman-teman harus samakan nama ini dengan database yang teman-teman buat. Misalkan teman-teman buat database mahasiswa itu DB mahasiswa atau DB dosen, DB apa, dan lain-lain. Teman-teman bisa tulis database ini dengan nama database yang teman-teman buat. Karena di sini saya buat itu DB kampus. Makanya pada bagian database ini saya juga tulis DB kampus. Ya, teman-teman. Kemudian di sini ada select bintang from mahasiswa yaitu untuk menampilkan data mahasiswanya. Ya, kemudian ada database query error untuk menangani error. Kemudian ada server is running atau localhost post ini untuk menjalankannya di port. Itu portnya ada port 3000. Oke, kiranya itu teman-teman. Mari kita coba jalankan. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini kan di bagian postman ini sudah jalan. Ini sudah keluar data yang kita buat yaitu ada NIM, 22 dan seterusnya. Kemudian namanya Delon, angkatan 2023, jurusan TI, kelaminnya laki-laki, dan seterusnya. Ini bisa kita klik pada bagian mahasiswa sini. Nah, teman-teman, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini hasil akhir yang kita mau ini seperti ini, di mana kita ambil data tabel yang ini, ada menu search-nya, ini ada menu search-nya, ini kita ganti ini jadi data mahasiswa, kemudian kita ganti yang ini teman-teman, kemudian kita ganti pada bagian, nah, bagian sini kan kita ganti data mahasiswanya,
Jadi data mahasiswa, data master, dan data mahasiswa. Lihat sini ya teman-teman, kita ganti. Nah, kemudian di dalam data mahasiswanya, kita ganti kolom-kolomnya itu dengan NIM, nama angkatan jurusan, skalamin, dan action. Nah, NIM, nama angkatan jurusan. Kemudian data ini kita ambil atau kita panggil menggunakan query ini teman-teman di Bkampus, di mana dia mengeksekusi atau mengambil atau memanggil data dari DP kampus ini teman-teman yang kita buat ini. Kita lihat tabel mahasiswanya. Ada Delon, Suci, Ciko, Vita, dan Sehan. Ada Delon, Suci, Ciko, Vita, dan Sehan. Ini ada actionnya edit, delete teman-teman yang kita buat tadi. Nah, jadi sini kita sudah berhasil menampilkan data mahasiswa. Ini data mas. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Ini mudah-mudahan bisa memenuhi tugas saya, yaitu tugas pertemuan 12 untuk menampilkan data mahasiswa atau database mahasiswa MySQL ditampilkan di halaman template admin LTA 3 yang sudah dimodifikasi yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, lebih baik lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.